Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pergi belanja membeli gulai. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pidato saya mulai, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya pendidikan moral. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya cintai, moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Contohnya, akhir-akhir ini banyak remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, seperti kasus yang sering terjadi, yaitu kasus bullying atau perundungan yang dialami siswa. Kasus ini terjadi karena kurangnya moral seorang anak. Perilaku seperti ini bisa disebabkan karena kurangnya pendidikan moral dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan gurunya. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia, keluarga, dalam hal ini orang tua merupakan madrasah pertama atau tempat pendidikan moral pertama bagi anak. Selanjutnya, orang tua janganlah hanya menyerahkan pendidikan di sekolah bersama guru saja, tapi hendaknya menjadi mitra yang baik bersama guru dalam mendidik anak-anak. Sebab sekolah bukanlah bengkel, tempat untuk perbaiki anak yang rusak. Masa-masa remaja atau anak remaja masih sangat butuh bimbingan dan pengawasan orang tua untuk memiliki moral dan etika yang sopan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Bukan hanya remaja yang butuh bimbingan dan pengawasan, anak usia dini juga sangat butuh bimbingan dan pengawasan dalam membentuk moral dan etika sejak dini. Contoh kecil moral yang diajarkan kepada anak, misalnya berbuat baik atau patuh kepada orang tua, memelihara hak orang lain, atau milik orang lain tidak boleh diambil, bahkan diminta, karena itu bukan miliknya. Melihara kebersihan, sopan kepada orang lain, apalagi sama yang lebih tua. Proses penyadaran moral berangsur-angsur mulai tumbuh melalui interaksi pertama dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kemudian di lingkungannya bersama tetangga dan teman, yaitu ketika si anak mendapat larangan, suruhan, kecaman, bahkan celaan, sehingga anak paham betapa pentingnya moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya cintai, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Demikianlah kutipan dari Albert Einstein, seorang ilmuwan. Ada dua entry point di sini. Pertama, tentang pentingnya agama, yaitu untuk melandasi ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, perlunya ilmu dalam pengamalan agama. Dan kehidupan anak zaman sekarang di era kemajuan milenial yang serba tidak terbendung informasi dan internet, maka bukan hanya ilmu dan teknologi saja yang perlu dikuasai, akan tetapi perlu mendapatkan pendidikan moral atau agama yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Bapak, Ibu guru, beserta teman-teman yang saya cintai,
fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkap bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. Akan tetapi, ternyata sebagian pengunjung tersebut, termasuk siswa SD dan SMP, tidak menggunakan fasilitas internet dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak menggunakannya untuk mencari informasi atau mempelajari hal-hal yang positif, tetapi menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang negatif, seperti pornografi. Tentu fakta ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama bagi pihak orang tua dan guru. Sedangkan fakta tentang runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut sudah menjadi berita yang tak asik lagi didengar, seperti korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi hukum, dan sebagainya. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketawaan kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, rekanku semua yang saya banggakan, oleh karena pentingnya moral seorang anak, maka saya mengajak teman-teman semua, marilah menjadi pribadi yang bermoral, menjaga akhlak, paham ajaran agama, turuti nasihat dan perintah orang tua kita dan guru-guru kita, agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela, sekaligus menjadi generasi yang cemerlang masa depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan keliling pasar ikan, pulangnya mampir ke rumah Bu Asih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian pidato ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.